Artinya apa? Derajat hadis Habirazin tersebut menurut Salafi Wahabi sebenarnya dhaif, tapi berhubung hadis tersebut mendukung akidah Salafi Wahabi yang meyakini Allah itu bertempat, maka si doktor Salafi Wahabi menyembunyikannya. Salafi Wahabi memutarbalikkan makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara sifat wajib bagi Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadits, yaitu Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru, dan qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri pada zatnya sendiri. Karena itu Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah tidak butuh pada tempat dan arah. Dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan dalil-dalil rasional atau dalil akli sangat jelas menunjukkan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan akidah Salafi Wahabi? Seorang doktor Salafi Wahabi menegaskan bahwa Allah bertempat dan tempatnya bukan makhluk. Semoga Allah melindungi kita dari pengaruh syaitan dan akidah yang sesat. Dokter tersebut mengatakan demikian ketika menjelaskan kitab Al-Asma' wa Sifat karangan Al-Imam Al-Baihaqi, ketika menjelaskan tentang hadis Abi Razin Al-Uqaili. Coba saudara-saudara dengarkan. Tapi Rasul menjawab tempat enggak? Menjawab tempat fi ama'in. Kalau Anda menafikan tempat fi ama'in, tempat yang Anda maksud apa? Bukan makhluk. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Makanya apa yang maksud nafil makan? Tidak ada Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW menafikan makan dari Allah SWT. Baik perkataan salaf. Tidak ada. Kecuali orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, kemudian diikuti oleh seorang Asy'ariyah, ia menafikan makan dari Allah. Tidak ada dalam Al-Quran Allah lisapi makan, atau dari hadis nggak ada demikian. Bahkan ayat Al-Quran menetapkan Allah istiwa ta'ala. Dan ketika orang mengatakan Allah istiwa ta'ala, bukan mengatakan itu. Nah, kesimpulan ceroboh Dr. Salafi Wahabi tersebut ketika menerangkan hadis tadi sebagai berikut. Pertama, kata dia, hadis di atas dianggap sebagai dalil bahwa Allah bertempat. Dan tempat Allah itu bukan makhluk. Lalu kata dia, tidak ada dalil bahwa Allah itu tidak bertempat. Sungguh kesimpulan yang sangat ceroboh. Sekarang kita kaji, benarkah hadis di atas, hadis Abi Razin Al-Uqaili menjadi dalil Allah bertempat? Jelas tidak benar. Tidak ada ulama salaf dan ahli hadis yang berpendapat demikian. Justru menurut ulama salaf, hadis tersebut menjadi dalil bahwa Allah tidak bertempat. Ini misalnya kita membuka kitab Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami'ul Kabir, yaitu kitab hadis yang meriwayatkan hadis Abi Razin sebelum Al-Imam Al-Baihaqi. Dalam Sunan At-Tirmidzi dijelaskan hadis nomor 3109. An ammihi Abi Razin qala qultu ya Rasulullah, aku berkata, hai Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ay yakhluqa khalqah, di manakah Tuhan kita sebelum menciptakan makhluknya? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi ama, Allah berada dalam ama, ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawa, di bawahnya ama itu tidak ada sesuatu dan di atasnya tidak ada sesuatu. Maksudnya tidak ada ruangan hampa. Wa khalaqa arsyahu 'alal ma, kemudian Allah menciptakan arasnya di atas air. Nah, Imam At-Tirmidzi mengutip perkataan ulama salaf, gurunya dari ulama salaf, qala Ahmad bin Mani'. Ahmad bin Mani' berkata, qala Yazid bin Harun. Imam Yazid bin Harun berkata, Yazid bin Harun ini termasuk salah satu guru Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Yazid, al-ama ay laisa ma'ahu syai'. Ama di sini artinya tidak ada sesuatu apapun bersama dengan Allah. Tidak ada arah, tidak ada tempat, tidak ada arash, dan tidak ada apa-apa. Karena demikian, maka para ulama yang menulis syarah hadis tersebut, misalnya kita lihat seorang ulama kontemporer yang wafat tahun yang lalu, ulama Mekah Al-Mukarramah, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari, dalam syarah Sunan Ibnu Majah juz 2 halaman 153, ketika membicarakan hadis tersebut, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Allahu subhanahu wa ta'ala qabla khalqi makhluqatihi fi ama'in bil maddi. Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan makhluk-makhluknya ada di dalam ama. Wa qala At-Tirmidzi berkata, qala Ahmad bin Mani berkata, qala Yazid bin Harun berkata, al-ama ay laysa ma'ahu syai', yaitu tidak ada sesuatu bersama Allah. Ma tahtahu hawa, di bawah ama, ay ma tahta dzalikal ama, di bawah ketiadaan itu tidak ada hawa, tidak ada jauh, ay jawun, tidak ada ruangan hampa. Fadh-dhamiru fi tahtahu wa fawqahu lil ama, wa ma fawqahu hawa, dan di atasnya tidak ada ruangan hampa. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, kana fi aman bil qasri, ada riwayat fi aman, kana fi aman, ay la syai'a ma'uhu mawjud, maksudnya tidak ada sesuatu yang ada bersama Allah. Li'annahu mimma amiya wa khafiya 'anil khalqi likaunihi ghaira syai'in. Mengapa disebut ama? Karena ketiadaan itu sesuatu yang tersembunyi, tidak terlihat oleh makhluk, karena bukan sesuatu. Faka'annahu qala fi jawabihi, seakan-akan Rasulullah SAW bersabda dalam jawaban pertanyaan itu, kana qabla ay yakhluqal khalqahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu telah ada sebelum menciptakan makhluknya, dan belum ada sesuatu apapun selain Allah. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa, laisa tahtal amal ladzi huwa la syai' mawjudun hawaun wa la fawqahu hawaun. Bahwa di bawah kehampaan itu yang merupakan ketiadaan tidak ada ruangan hampa, dan di atasnya juga tidak ada ruangan hampa. Li'anna dzalika idza kana ghaira syai'in falaysa yathbutu lahu hawaun biwajhin. Karena sesungguhnya demikian itu, apabila tidak ada sesuatu, maka tidak sahih, tidak benar apabila ada ruangan hampa sama sekali. Wa yakunu hasyirul jawab, kesimpulan dari jawaban tersebut sebenarnya al-irsyad ila adamil makan, menunjukkan pada tidak adanya tempat, wa ila annahu la aina thammata fadlan an ayyakuna huwa fi makan, dan bahwa sesungguhnya tidak ada di mana di sana, lebih-lebih dikatakan Allah itu berada di dalam tempat. Ini kesimpulan syarah para ulama ahli hadis menyimpulkan dari syarahan ulama salaf. Dan syarahan demikian, keterangan demikian juga dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat. Beberapa halaman sebelumnya Imam Al-Baihaqi juga berkata demikian. Kata beliau, Imam Baihaqi setelah mengomentari riwayat tersebut, wa wajadtuhu fi kitabi fi ama'in muqayyadan bil maddi, aku jumpai dalam catatanku fi ama'in ini tercatat dengan panjang, dengan mad, ama. Fa in kana fil asli mamdudan, kalau asalnya memang ini dibaca panjang, fa maknahu sahabun raqiq, maka arti ama di sini adalah awan yang tipis. Wa yuridu biqaulihi fi ama, dan Allah bermaksud dengan firman-Nya fi ama ay fawqa sahabin mudabbiran lahu wa aliyan alaih. Artinya apa? Allah di atasnya awan, maksudnya di atasnya awan, Allah yang mengatur awan tersebut, dan Allah yang maha tinggi di atas awan itu. Maha tinggi bukan dalam arti tempat. Ini takwil kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'amintum man fis sama, yakni man fawqas sama. Wa qala wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, yakni ala judhu'iha. Kemudian wa qauluhu ma fawqahu hawa, ay ma fawqas sahabi hawa. Yang dimaksud di atasnya tidak ada hawa, maksudnya di atas awan tipis itu tidak ada ruangan hampa. Jadi bukan di atasnya Allah maksudnya. Wa kadzalika qauluhu wa ma tahtahu hawa, demikian pula sabda Nabi wa ma tahtahu hawa, di bawahnya tidak ada ruangan hampa, ay ma tahtas sahabi hawa, maksudnya di bawahnya tidak ada ruangan hampa. Wa qad qil inna dzalika minal ama maksuran, dan benar-benar telah dikatakan bahwa kalimat tersebut sebenarnya diambil dari ama yang maksur, yang dibaca pendek. Wal ama idza kana maksuran, ama kalau dibaca pendek fa maknahu la syai'a tsabitun,
Maka artinya tidak ada sesuatu yang nyata atau yang ada. Li'annahu mimma ya'ma 'alal khalqi likaunihi ghairu syai'in. Karena demikian itu termasuk sesuatu yang tersembunyi kepada makhluk karena bukan sesuatu. Wa ka'annahu qala fi jawabihi, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam jawabannya, kana qabla ay yakhluqa khalqahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu telah ada sebelum menciptakan makhluknya dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Artinya apa? Allah itu tidak bertempat. Ini penafsiran Imam Al-Baihaqi. Nah, derajat hadis Abi Razin di atas radhiyallahu an menurut Salafi Wahabi. Hadis tersebut sebenarnya dinilai lemah atau dhaif oleh tokoh-tokoh Salafi Wahabi seperti Al-Albani, Bashar, dan editor Al-Asma' was Sifat yang mengikuti Salafi Wahabi dan dipegang oleh si doktor Salafi Wahabi tersebut. Coba kita lihat di dalam tahqiq Sunan At-Tirmidzi ketika menyebutkan hadis-hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi, Ahmad, Ibnu Majah, Utsman Ad-Darimi, Ibnu Abi Asim, Abdullah bin Ahmad, At-Tabari, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Kemudian di belakang wa dhaif Ibnu Majah. Juga di dalam kitab dhaifnya Ibnu Majah lil Allamah Al-Albani. Wa dhaif At-Tirmidzi juga dalam kitab dhaif At-Tirmidzi. Artinya apa? Menurut Al-Albani hadis ini dhaif. Juga menurut Wahabi, editor kitab Al-Asma' was Sifat yang diterbitkan oleh Wahabi dengan kata pengantar Muqbil Al-Wadi'i, diterangkan haditsun dhaif. Hadis ini dhaif. Artinya apa? Derajat hadis Abi Razin tersebut menurut Salafi Wahabi sebenarnya dhaif, tapi berhubung hadis tersebut mendukung akidah Salafi Wahabi yang meyakini Allah itu bertempat, maka si doktor Salafi Wahabi menyembunyikannya. Ini berbeda dengan ketika mengomentari hadis riwayat Muslim yang sahih yang menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat. Si doktor Salafi Wahabi menilainya dhaif padahal sahih dengan memalsu atau ceroboh, tidak mampu dalam memahami perkataan Al-Imam Al-Baihaqi. Bagaimana menanggapi pendapat Wahabi bahwa tempat Allah itu bukan makhluk? Kita bertanya kepada si Salafi Wahabi, apakah tempat Allah itu Allah atau selain Allah? Kalau ia menjawab tempat Allah itu Allah sendiri, berarti ia telah ilhad, menyimpang, tersesat dalam nama-nama Allah, yaitu menamakan Allah dengan nama yang tidak terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kalau si Salafi Wahabi menjawab bahwa tempat Allah itu bukan Allah, berarti ia berpendapat bahwa ada selain Allah yang bukan makhluk Allah, yaitu tempat Allah. Tentu ini jelas kesyirikan dalam hal rububiyah Allah, karena beranggapan ada sesuatu yang bukan makhluk Allah, yaitu tempat Allah. Ini melanggar terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan rububiyah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Artinya apa? Allah itu maha awal secara mutlak. Allah itu ada tanpa permulaan. Hanya Allah yang ada tanpa permulaan. Sementara kata si Salafi Wahabi tadi, tempat Allah juga tanpa permulaan karena bukan makhluk Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahar. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Artinya apa? Segala sesuatu itu ciptaan Allah, termasuk tempat. Tidak ada sesuatu yang bukan ciptaan Allah. Allah juga berfirman, Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Artinya apa? Segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu yang bukan makhluk Allah yang selain Allah. Lalu mana dalilnya bahwa Allah tidak butuh pada tempat? Si Salafi Wahabi sering bilang, gak ada nas dalam Al-Quran bahwa Allah tidak bertempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah lah yang maha kaya, artinya tidak butuh kepada apa-apa, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak atau butuh kepadanya. Allah tidak butuh pada arasy, Allah tidak butuh pada langit, tidak butuh pada arah, dan tidak butuh pada tempat.
Allah juga berfirman, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, artinya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Semesta alam adalah apa-apa selain Allah. Allah tidak butuh pada apapun selain Allah. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, juz 1, beliau mengatakan, fa in qala qailun wa mad dalilu ala annahu qaimun bi nafsihi mustaghnin an ghairihi qil li anna khilafa hadzal wasfi yujibu hajatahu ila ghairihi wal hajatu dalilul hadathi li annaha takunu ila waqtin thumma tabtulu bi huduthi diddiha wa ma jaza dukhulul hawadisi alaihi kana muhdatsan mithlaha wa qad qamatid dilalatu ala qidamihi. Apa dalilnya bahwa Allah berdiri pada zatnya sendiri dan tidak butuh pada selainnya? Dalilnya adalah karena yang menyelisihi sifat ini artinya tidak berdiri pada zatnya sendiri dan butuh pada selainnya, menetapkan kebutuhannya kepada selainnya. Berarti Allah butuh pada selain Allah, sedangkan butuh itu menjadi bukti bahwa sesuatu itu baru. Sedangkan Allah itu maha qadim, wujudnya adanya tanpa permulaan. Apakah akal dapat menerima bahwa Allah ada tanpa tempat? Pertanyaan ini yang sering dilontarkan oleh orang-orang Salafi Wahabi. Mungkinkah akal menerima Allah ada tanpa tempat? Jelas mungkin. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan dan belum ada sesuatu pun selainnya. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa Allah itu ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, ketika tidak ada sesuatu apapun selainnya, seperti angin, cahaya, kegelapan, arash, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat, dan arah. Dengan demikian, berarti Allah itu ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Allah juga tidak berubah dari wujud yang semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru atau makhluk. Sekarang apabila akal dapat menerima bahwa Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, maka tentu saja akal dapat menerima wujudnya Allah tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Dan hal ini bukan termasuk penafian atas wujudnya Allah. Orang-orang Salafi Wahabi sering bilang, gak masuk akal ya kalau Allah itu tanpa tempat. Itu yang tidak masuk pada akal kamu, karena kamu mengukur Allah sang pencipta disamakan dengan benda. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran hal-hal yang tidak masuk akal itu dicontohkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dalam ayat tersebut ditegaskan, langit dan bumi ciptaan Allah, kemudian gelap dan terang. Kegelapan dan cahaya juga ciptaan Allah. Sekarang coba kita berpikir, sebelum Allah menciptakan gelap dan terang, Allah belum menciptakan kegelapan dan cahaya. Kira-kira bagaimana kondisi jagat raya ini? Tentu akal tidak akan mampu mereka-reka mencapai ke sana. Padahal ini berkaitan dengan makhluk Allah, apalagi tentang zat Allah. Karena itu, saudara-saudara, kita perlu berhati-hati dengan orang-orang Salafi Wahabi. Mereka kecanduan mensyirikkan, menyesatkan, membid'ahkan orang. Tapi sebenarnya akidah mereka tidak beres, akidah mereka menyimpang, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di antara mereka ada yang beranggapan Allah itu bertempat dan tempat Allah bukan makhluk Allah. Itu merupakan kesyirikan yang nyata. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari setan dan kesesatan Salafi Wahabi. Wallahu a'lam.